Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1033, Kota Langit Abadi. Pokoknya, kami semua mendengarkanmu. Lakukan apa yang kamu katakan, kata Liu Feng dengan tegas. Sejak meninggalkan Tian Luoxing, dia telah mengikuti Lan Xuanyu, dan dia tidak pernah meragukan keputusan Lan Xuanyu. Sepanjang jalan, dia sekarang menjadi Seven Ring Soul Saint. Masih seorang letnan kolonel. Meski tidak dibesar-besarkan seperti Mayor Jenderal Lan Xuanyu, jangan lupa bahwa Liu Feng dan yang lainnya bahkan belum berusia 19 tahun. Seperti yang sering dikatakan semua orang sebelumnya, pemimpin regu tidak pernah membuat pilihan yang terlewat, harus benar mengikuti pemimpin regu. Ini sekarang adalah konsensus 33 Skywings. Kembali ke Akademi Shrek dengan mobil, ketujuh Lan Xuanyu memasuki gerbang akademi dengan sikap rendah hati. Namun, setelah memasuki pintu, mereka ingin menjadi rendah hati dan tidak bisa menjadi rendah hati. Karena Dewa Petir Doulu Wang Tianyu sudah berdiri di dalam gerbang sekolah menunggu mereka. Juga bersama Wang Tianyu adalah Ying Lohong dan Tang Zhenhua. Menilai dari ekspresi Ying Lohong dan Tang Zhenhua yang agak bingung, mereka jelas masih tidak tahu apa yang terjadi, dan Wang Tianyu tidak memberitahu mereka hal-hal spesifik. Pavilion Master Wang, Dekan, Guru. Lan Xuanyu memberi hormat pada ketiganya. Emaslah yang selalu bersinar, dimanapun itu. Wang Tianyu menatap Lan Xuanyu dalam-dalam. Kemudian dia berpaling kepada Ying Lohong dan Tang Zhenhua, dan berkata, kamu pergi dan bekerja dengan kamu. Mereka harus pergi ke halaman dalam bersama saya. Ya. Tang Zhenhua dan Ying Lohong dengan hormat setuju. Mata tujuh Lan Xuanyu dipenuhi dengan keraguan. Meskipun keikutsertaan mereka di ketentaraan kali ini adalah sebuah pengalaman, mereka tidak benar-benar bergabung dengan ketentaraan. Tapi ada tentara di ketentaraan. Bagaimana orang bisa bergabung dengan armada luar angkasa dan kembali dalam 2 bulan? Tahukah Anda, waktu penerbangan mungkin lebih lama daripada waktu mereka di militer, bukan? Wang Tianyu tidak banyak bicara, dan dengan gelombang besar tangannya, gelombang kekuatan roh yang kuat tiba-tiba mekar darinya. Ketujuh Lan Xuanyu hanya merasakan rasa ikatan yang kuat di sekitar tubuh mereka, dan mereka sudah menutupi ketujuh dari mereka. Tertutupi. Detik berikutnya, semua orang diangkat oleh Wang Tianyu dan terbang ke udara. Akademi di bawah kakinya secara bertahap menjadi lebih kecil, dan danau Poseidon muncul di bidang penglihatan, dan kemudian secara bertahap menjadi lebih kecil. Pohon keabadian di depan tumbuh secara bertahap. Aura tujuh Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan sedikit terburu-buru, karena mereka semua mengerti apa artinya. Mereka melonjak ke atas, dan arah kenaikan mereka adalah inti sejati dari Akademi Shrek, dan tanah suci yang dirindukan semua guru jiwa, halaman dalam Akademi Shrek, Kota Langit Abadi. Wang Tianyu tidak berbicara atau bertanya, tetapi terus terbang bersama ketujuh orang itu. Faktanya, Lan Xuanyu dan yang lainnya juga memiliki kemampuan untuk terbang, tetapi saat ini mereka hanya dapat ditangkap dengan jujur oleh Wang Tianyu. Batang di depannya terus tumbuh, dan ketika mencapai bagian depan pohon abadi, dia malah mulai terbang ke atas. Udara di sekitarnya mulai menipis secara bertahap, tetapi nafas kehidupan terus menjadi lebih kuat. Awan berkabut, udara menjadi lembab, dan tubuh mereka pernah tertutup awan putih, dan mereka tidak dapat melihat semua yang ada di sekitar mereka. Tapi ini tidak bisa mempengaruhi kegembiraan batin mereka. Kota Langit Abadi. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Kota Langit Abadi. Apa yang lebih indah dari ini? Lan Xuanyu terus mengangkat kepalanya, mendongak. Akhirnya, mereka bergegas keluar dari awan, dan kanopi pohon besar yang menutupi langit dan matahari muncul di depan mereka. Di kanopi pohon besar, setiap cabang tebal memancarkan warna emas samar, dan setiap daun tampaknya diukir dari batu giok. Nafas kehidupan yang sangat kaya itu seperti esensi. Sebuah lampu hijau mulai muncul di sekitar tubuh Lan Xuanyu. Itu adalah peri kehidupan yang mengelilingi tubuhnya, mengelilinginya, dan bahkan menopang tubuhnya. Wang Tianyu meliriknya, dan masih tidak mengatakan apa-apa, mereka sudah dekat dengan kanopi. Pemandangan aneh muncul, dan cabang-cabang lebat serta dedaunan di depan tiba-tiba menyebar, menampakkan sebuah lorong. Biarkan 8 orang lewat, sebuah bagian yang seluruhnya terdiri dari cabang dan daun diubah. 8 orang mengikuti jalan ini lurus ke atas dan terbang untuk waktu yang lama sebelum mereka keluar dari dahan dan dedaunan yang lebat.
Pada saat ini, ketujuh Lan Xuanyu semuanya merasa mabuk. Energi kehidupan di sini terlalu kuat, begitu kuat sehingga tubuh mereka tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Lan Xuanyu relatif lebih baik, tetapi otaknya juga pusing. Sebagai kemudi sekolah kehidupan, tubuhnya disukai oleh para peri kehidupan, dan dia menyerap energi kehidupan yang paling melimpah. Pada saat ini, dia merasakan kepenuhan dengan pusaran darah dari inti naga. Ketujuh orang itu membumi dan akhirnya pulih dari pusingnya. Ketika saya melihat lebih dekat lagi, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya telah datang ke dunia yang indah. Dikelilingi oleh awan dan kabut samar, cabang-cabang yang tertutup dan dedaunan di tanah administrasi yang datar, sebuah jalan membentang lurus. Di belakangnya ada cabang-cabang tebal, yang secara alami membentuk penghalang keluar seperti pohon besar. Saat menghadap dari ketinggian, terkadang Anda dapat melihat beberapa petunjuk di sini dari kapal perang, tetapi itu selalu ilusi dan tidak begitu jelas. Tetapi pada saat ini, ketika mereka benar-benar datang ke sini, ketika mereka datang ke kota langit abadi yang misterius ini, mereka akhirnya mendapatkan gambaran lengkapnya. Jalanan yang datar membentang ke dalam. Melihat ke tanah, sungguh terasa ajaib. Itu jelas terdiri dari cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu sangat datar. Sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang membuat mereka teratur. Melihat ke dalam di sepanjang jalan, mereka tampaknya telah sampai ke dunia kuno, paviliun, menara dan paviliun, dan rumah-rumah yang dibentuk oleh cabang-cabang, semuanya didekorasi, seperti kembali ke zaman kuno, dunia di mana master jiwa adalah raja. Di sini, saya tidak bisa merasakan nafas logam, dan vitalitas yang sangat kuat secara alami membentuk lingkaran gelombang yang terjerat dan sedikit bengkok di langit. Vitalitas di sini lebih dari beberapa kali lipat dari halaman luar. Setiap roh kehidupan tampaknya memanggil mereka, dengan bebas bergerak melalui tubuh mereka. Wang Tianyu berjalan di depan, dan ketujuh Lan Xuanyu segera mengikutinya, barulah mereka benar-benar merasa bahwa mereka sudah menjadi murid di halaman dalam. Di setiap langkah, pemandangan di sekitar tampaknya berubah, selangkah demi selangkah. Ini seperti datang ke hutan lebat, dan seperti memasuki dunia misterius di dunia yang indah ini, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya lahir setiap saat. Jalan itu lebar dan terbentang ke dalam. Lan Xuanyu dan yang lainnya terkejut melihat sebuah bukit. Ya, ada sebuah bukit di kota langit abadi. Gunung yang dibentuk oleh cabang-cabang yang kental. Ada gubuk di gunung, mereka dikelompokkan bersama, rasanya seperti kastil hutan. Mendekati gunung ini lagi, kekayaan nafas kehidupan menjadi semakin kuat. Kecemerlangan di sekitarnya semakin menjadi zamrud. Tidak hanya Lan Xuanyu dikelilingi oleh roh kehidupan, semua yang ada di sini sepertinya terdiri dari roh kehidupan. Perasaan ini sungguh luar biasa, dan perasaan terhadap Lan Xuanyu sangat dalam. Sejak menerobos 5 lingkaran, kekuatan rohnya benar-benar meningkat dengan kecepatan yang baik, menumpuk tebal dan tipis, dan kekuatan rohnya meningkat pesat pada saat terobosan. Manfaat dari kedua mata dan harta benda langit, material dan bumi dimainkan sepenuhnya. Cincin roh yang berumur 100.000 tahun juga telah meningkatkan tingkat kultivasinya secara keseluruhan dalam jumlah besar, yang juga merupakan alasan penting mengapa dia bisa mencocokkan 8 cincin itu. Ketika dia berada di bintang naga, meskipun dia belum pernah bertarung, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa efektivitas tempurnya pasti akan meningkat di tempat di mana aura kehidupannya sangat kuat. Inilah manfaat dari kedekatan hidup dan fisik. Solen 4 Chapter 1034 Paviliun Dewa Laut Pohon Emas Kuno. Wang Tianyu memimpin mereka ke depan bukit, dia berhenti, tangannya berbalik di depannya, dan kekuatan spiritual yang kuat dan tak tertandingi, atau kesadaran ilahi, bermekaran darinya. Cabang yang membentuk bukit di depan tiba-tiba terbelah ke kedua sisi, menampakkan pintu masuk yang tidak terlalu besar, dan lingkaran cahaya emas terpancar darinya. Ternyata itu portal emas, saya tidak tahu kemana tujuannya. Ikutlah denganku, kata Wang Tianyu, lalu melangkah keluar dan menghilang ke portal emas. Ketujuh Lan Xuanyu buru-buru mengikuti, melangkah ke pintu satu persatu. Setelah Lan Xuanyu melangkah ke pintu ini selangkah demi selangkah, perasaan pertamanya adalah segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi, sedikit terdistorsi. Nafas kuat asli kehidupan juga menghilang. Detik berikutnya, dia sudah turun ke bumi. Ketika dia melihat segala sesuatu di depannya dengan jelas, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lamban. Ini pulau kecil, ya, ini pulau kecil. Pulau itu terletak di atas danau. Air danau ini disajikan sebagai aquamarine yang jernih, meskipun tidak ada nafas kehidupan yang kuat di sini,
ketika mata Lan Xuanyu tertuju pada air, dia tidak bisa menahan ekspresi nyeri. Karena ia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi kehidupan yang terkandung di dalam air danau pada dasarnya adalah energi kehidupan biasa tanpa mengetahui cara mengompresnya. Dan tepat di tengah pusat-pusat bantalan energi kehidupan ini, sebuah pulau kecil tergantung di sana, dan ada pohon besar di pulau itu, pohon emas besar. Cahaya keemasan yang memancar darinya yang menyinari segala sesuatu di sini menjadi emas. Lan Xuanyu dan yang lainnya sekarang berdiri di tepi pulau. Pohon emas besar itu sangat besar, dan akarnya yang tebal dibor dari bawah. Di bawah pohon besar itu, sebuah rumah pohon dibangun secara alami. Benar, itu rumah pohon. Rumah pohon berukuran sangat besar, terbagi menjadi 2 lantai, dengan gaya yang sederhana. Itu seluruhnya dibentuk oleh pohon emas besar, tapi tidak ada rasa ketidaktaatan. Nafas ketujuh orang Lan Xuanyu agak pendek. Meskipun mereka tidak tahu di mana ini, mereka dapat menebak bahwa tempat ini seharusnya menjadi inti dari akademi. Inti dari kota langit abadi. Wang Tianyu berbalik dan memandang mereka, ini adalah bagian dalam kota langit abadi. Pohon emas besar di depanmu adalah pohon emas. Rumah kayu ini adalah paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek kami. Kata-kata itu keluar, ketujuh Lan Xuanyu tidak bisa menahan nafas. Paviliun Dewa Laut, apakah paviliun Dewa Laut ini sebenarnya? Ada terlalu banyak legenda tentang paviliun Dewa Laut, selama itu adalah master jiwa, tidak ada yang tidak tahu keberadaan paviliun Dewa Laut. Ini adalah tanah suci yang dirindukan oleh para master jiwa. Setiap anggota paviliun Dewa Laut adalah inti mutlak dari Akademi Shrek, dan itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Tidak ada yang tahu berapa banyak anggota yang ada di paviliun Dewa Laut. Tapi paviliun Dewa Laut dilulukan sebagai eksistensi terkuat dari Federasi Douluo. Apakah itu Tangmen, kuil perang, atau pagoda roh? Dibandingkan dengan Poseidon Pavilion, peringkatnya rendah. Masuklah. Wang Tianyu memberi isyarat kepada mereka, dan kemudian berjalan menuju rumah pohon di bawah pohon emas kuno terlebih dahulu. Ketika ketujuh Lan Xuanyu mendekat, mereka melihat sebuah plakat kayu kecil digantung di depan rumah pohon dengan tulisan Paviliun Dewa Laut tertulis di atasnya. Emosi yang tak terkatakan muncul di hati ketujuh orang itu. Paviliun Dewa Laut, bisa datang ke sini, hati mereka sudah penuh dengan kemuliaan. Berjalan ke dalam rumah kayu, tidak ada keindahan atau pemandangan yang lebih aneh seperti yang dibayangkan. Yang menarik perhatian adalah ruang tamu, cahaya di ruang tamu sangat mencukupi, karena dinding, atap, dan bahkan tanah di sekitarnya memancarkan lingkaran cahaya keemasan samar, yang juga menyinari segala sesuatu di sini menjadi keemasan. Ada meja panjang di tengah ruang tamu, di kedua sisi meja panjang ada 9 posisi di tiap sisinya, dan ada lagi posisi di depan. Ada total 19 kursi kayu. Wang Tianyu berkata, tunggu sebentar, saya akan memberitahu semua anggota paviliun Dewa Laut. Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Master Paviliun, apakah kita akan menghadiri pertemuan paviliun Dewa Laut? Mendengar pertanyaan ini, Wang Tianyu tiba-tiba tertawa, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan paviliun Dewa Laut. Kamu hanya dapat mengatakan bahwa kamu menghadiri pertemuan sebagai delegasi non-voting, atau kamu sedang ditanyai oleh pertemuan tersebut. Saya harap kamu akan mendapat tempat di sini dalam waktu dekat. Setelah mengatakan ini, kesadaran spiritualnya telah dilepaskan keluar. 7 Lan Xuanyu mundur ke satu sisi dan berdiri berdampingan, 7 orang itu saling memandang, dan semua orang bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Bahkan Lan Xuanyu yang paling stabil pun tidak terkecuali. Ini adalah pertemuan Paviliun Poseidon. Pertemuan Paviliun Poseidon yang legendaris telah berulang kali memutuskan arah pengembangan masa depan dari seluruh federasi. Setiap keputusan memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka tidak berharap bahwa mereka akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan Paviliun Poseidon setelah kembali kali ini. Wang Tianyu berjalan ke posisi keempat di kiri dan duduk. Jelas, itulah posisi eksklusifnya. Di dalam paviliun Poseidon. Di kedua sisi meja panjang yang tidak mencolok ini, arti yang diwakili oleh setiap posisi jelas berbeda, yang terkait erat dengan hak untuk berbicara di paviliun Dewa Laut. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh masuk dari luar, dan ketika dia melihat ketujuh Lan Xuanyu, dia tiba-tiba tersenyum, bocah bau, kembalilah dengan sangat cepat. Kudengar kali ini kamu tidak melempar dengan mudah. Berikan federasi. Saya terkejut, bukan orang lain yang ada di sini, tapi orang tua itu. Pohon tua itu tampak sama seperti sebelumnya, tetapi tampak sedikit lebih tua, hanya matanya yang masih bersinar.
Lan Xuanyu buru-buru melangkah ke depan untuk memberi hormat kepada Tuan Su, dan Tuan Su menepuk pundaknya. Saya akan membicarakannya nanti, terutama tentang Draco. Akademi juga sangat tertarik. Itu juga memiliki arti yang luar biasa bagi sekolah kehidupan kita. Ya. Selesai tua pohon, tepat di seberang Wang Tianyu dan duduk. Artinya, posisi keempat di sisi kanan. Melihat di mana mereka duduk, Lan Xuanyu diam-diam terkejut. Anda tahu, Sulao dan Wang Tianyu keduanya adalah wakil paviliun dari paviliun Dewa Laut, tetapi mereka hanya bisa duduk di tempat keempat di kedua sisi, artinya, di atas mereka, ada 7 keberadaan status yang lebih tinggi. Kecuali seseorang yang harus menjadi Master Pavilion dari Sigat Pavilion, siapa 6 orang lainnya. Dengan keraguan dan keingintahuan seperti itu, mereka terus menunggu. Satu demi satu, orang mulai berdatangan. Apalagi ada kenalan. Meng Fei dan Tang Miao berkumpul, dan setelah 2 kepala utama dan wakil kepala Aula Douluo Sekte Tang memasuki pintu, 7 Lan Xuanyu buru-buru memberi hormat. Tang Miao duduk di posisi ke-6 di sebelah kiri, sedangkan Meng Fei duduk di posisi ketiga di sebelah kiri. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki status yang lebih tinggi dari Wang Tianyu. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya lainnya masuk. Dia tampak biasa saja, tapi Lan Xuanyu belum pernah melihatnya. Segalanya tampak normal, dan tidak ada napas yang keluar darinya. Persis seperti orang biasa. Namun, ketika dia masuk, selain Sulao, Meng Fei, Wang Tianyu, dan Tang Miao semuanya berdiri. Dengan hormat berteriak, "Kakak!" Pria parubaya itu tersenyum sedikit, melambaikan tangannya kepada mereka, dan kemudian mendatangi Sulao tua. Su tua, lama tidak bertemu. Melihatnya, Sulao juga tampak terkejut. "Kamu kembali?" "Ya, itu tidak akan berhasil jika kamu tidak kembali. Aku selalu harus kembali untuk mendengarkan informasi penting seperti itu. Aku akan mendengarkan anak-anak ini nanti." Kemudian dia menoleh ke Lan Xuanyu. Kiren tersenyum. Ketujuh Lan Xuanyu buru-buru memberi hormat. Meski mereka tidak tahu siapa ini, mereka masih menimbulkan badai di hati mereka. Bisa disebut kakak oleh ketiganya, tingkat kekuatan dan identitas apa yang dimiliki orang ini. Mengingatkan pada generasi Shrek Seven Devils yang pernah dikatakan Sulao, dapatkah dikatakan bahwa pria parubaya yang tidak mencolok di depannya ini adalah yang pertama dari generasi Shrek Seven Devils ini? Hanya dengan cara ini dapat dijelaskan dengan jelas apa yang disebut Meng Fei, Wang Tianyu dan Tang Miao. Solen 4 Chapter 1035 Pertemuan Paviliun Dewa Laut. Pria parubaya itu berjalan ke kiri dan duduk di posisi atas Meng Fei. Meng Fei membungkuk dan mengatakan sesuatu padanya dengan suara rendah. Pria parubaya itu mengangguk sedikit, dengan senyum lembut di wajahnya. Dia duduk di posisi kedua di kiri. Saat ini, 2 orang lagi masuk. Ini masuk, dan semua orang yang hadir berdiri dan dengan hormat berkata, "Master Pavilion." Itu adalah seorang wanita dengan topeng di wajahnya, mengenakan jubah, dan dia samar-samar bisa melihat sosok baiknya, dan lelaki tua itu mengikutinya. Di belakang mereka, keduanya masuk bersama, dan wanita yang berjalan di depan mengangguk kepada semua orang yang hadir. Kemudian mereka melihat ketujuh Lan Xuanyu, yang dengan cepat memberi hormat kepada mereka. Pavilion Lord, Pavilion Master of Poseidon, orang pertama di federasi hari ini. Ternyata seorang wanita. Master Pavilion Dewa Laut diikuti oleh Lan Xuanyu, Feng Hao dulu tingkat dewa sejati, Yi Lao. Eksistensi yang lebih senior dari pohon tua. Dan pemandangan yang mengejutkan Lan Xuanyu muncul, Master Pavilion Dewa Laut tidak duduk di kursi utama, tetapi berjalan ke pria parubaya sebelumnya. Pria parubaya itu berdiri dan mengatakan sesuatu kepadanya dengan hormat. Apa? Itu menghalangi transmisi suara, jadi Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak bisa mendengarnya. Kemudian, Master Pavilion benar-benar duduk di sampingnya, yang pertama di sebelah kiri, bukan yang utama. Pavilion Dewa Laut tidak memimpin pertemuan Pavilion Dewa Laut. Bagaimana situasi dengan tema ini? Tapi Yi Lao berjalan ke seberang dan duduk di posisi kedua di sebelah kanan. Pavilion Master Poseidon berkata dengan acuh tak acuh, "Inilah orang-orang hari ini. Mari kita mulai." "Ya," Wang Tianyu menjawab dengan hormat, lalu mengalihkan pandangannya ke 7 Lan Xuanyu, dan berkata, "Xuanyu, kamu juga telah berpartisipasi dalam pertempuran antara Federasi dan Galaksi Longma. Dalam perang ini, kita telah mencapai satu tahap kemenangan. Selama proses negosiasi, Federasi juga meraup banyak keuntungan. Terkait situasi Anda, Akademi juga tahu tentang itu, mengebom bintang ke-76 dari klan Yukong, dan menyelinap ke bagian dalam Dragon Star. Sumber kristal kosong yang sangat besar ini,
terutama yang menyelinap ke bagian dalam Draco, memperoleh banyak informasi. Pemerintah federal dikejutkan dengan kecerobohan Anda sejak awal. Dapat dikatakan bahwa Anda telah sepenuhnya mengaduk-aduk bagian dalam galaksi Ryoma, khususnya ini adalah pendekatan yang membawa bencana ke timur, dan telah diakui secara luas. Di antara para eksekutif puncak federasi, lebih banyak orang yang mengenali Anda daripada mereka yang menentang Anda. Imbalan yang diberikan kepada Anda kemungkinan besar datang dari tingkat Kementerian Doutian. Dan poin, hari ini, pertemuan Pavilion Poseidon diadakan khusus untuk Anda. Akademi ingin mendengar apa yang tidak mereka ketahui selain yang diketahui federasi. Dan beberapa detail. Mari kita bicarakan dulu. Setelah itu, semua anggota Pavilion Dewa Laut akan mengajukan pertanyaan padamu. Petik 2. Ya, jawab Lan Xuanyu dengan hormat. Setelah dia berhenti sejenak, dia berkata, kalau begitu mulailah dengan perang ini. Alasan perang ini adalah insiden kristal asal naga yang asli. Federasi berencana untuk menyerang balik galaksi Longma melalui insiden kristal asal naga. Selama pertempuran antara Armada ke-7 dan Armada Galaksi Longma, itu berhasil memanfaatkan titik ini dan memungkinkan musuh untuk maju secara agresif, sehingga melukai musuh dengan parah. Wang Tianyu menyela, berkata kami semua tahu ini, kami perlu mendengarkan Anda, Akademi aku tidak tahu situasinya. Meskipun dia mengatakan itu, ekspresi semua orang yang hadir menjadi sedikit menarik. Karena insiden Long Yuanjing sebenarnya disebabkan oleh Lan Xuanyu dan yang lainnya. Dengan kata lain, perang akhir-akhir ini, dari awal hingga perubahan berikutnya, hampir semuanya terkait dengan kaum muda ini. Ya, Lan Xuanyu melanjutkan, kami ditugaskan ke kapal perang Dragon 3 dari Armada ke-7 Federal. Setelah perang, Kapten kapal perang Dragon 3, Laksamana Yan Xinghe, memberi kami kebebasan penuh dan membiarkan kami tinggal di Longma. Galaksi bergerak bebas dan mendapatkan sumber daya. Saya selalu ingat pentingnya kristal sumber kosong bagi federasi dan pentingnya akademi dan sekte Tang. Saya berencana pergi ke sana untuk melihat apakah mungkin mendapatkan beberapa kristal sumber kosong. Selanjutnya, dia menceritakan bagaimana dia menggunakan ilusi pemburu harta karun untuk menyelinap ke planet 76 bersama teman-temannya, dan memadamkan amukan naga, dan bersiap untuk meninggalkan Backhand untuk mengungsi. Tapi itu menyembunyikan situasi tentang bak kosong. Suara Wom terlalu penting, dan itu terkait dengan alam dewa. Bukan karena Lan Xuanyu egois, tetapi dia merasa begitu bak kosong itu terungkap, mungkin itu bukan hal yang baik untuk perguruan tinggi. Itu adalah pilihan paling tepat untuk meletakkannya di tempat yang paling dia percayai. Mendengar ceramahnya tentang seluruh proses peledakan planet 76, semua anggota Pavilion Dewa Laut yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Pria paruh baya yang tidak dikenal Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum dan berkata, generasi muda itu mengerikan, sungguh generasi muda itu mengerikan. Petik 2. Setelah meninggalkan planet 76, aku menilai bahwa tersangka pertama klan Yukong pasti Armada Federasi, jadi aku mundur ke arah yang berlawanan. Saat itu, pikirku, karena kita bisa jika Anda menyelinap ke pertahanan ketat planet 76, bisakah Anda juga pergi ke ibu kota bintang galaksi Longma? Mungkin ada beberapa keuntungan di sana. Yang terpenting adalah meledakkan planet 76. Pikirkan cara untuk menanamnya. Jika itu dapat menyebabkan perselisihan sipil di galaksi Kuda Naga, secara alami akan menjadi hal yang hebat bagi federasi. Untuk keseluruhan proses bintang naga, Lan Xuanyu menjelaskan secara lebih rinci, bagaimana mereka menyelinap masuk dan menyamar sebagai suku Laut Biru, bagaimana biarkan Bai Xiu menampilkan tubuh asli jiwa bela dirinya. Naga palsu, cara menukar berbagai sumber daya di Tianlongxing, dan mendapatkan kristal sumber kosong, cara berpartisipasi dalam pelelangan, menipu Huang Yuanlong. Kecuali perselisihan internal yang disebabkan oleh Wom kosong di akhir, semua proses lainnya dijelaskan secara rinci. Ini adalah proses yang tidak jelas bagi federasi. Mendengar seluruh proses infiltrasi Lan Xuanyu, mereka mendapatkan identitas mereka. Di antara anggota Pavilion Dewa Laut, selain pemilik Pavilion dan Yi Lao, mereka tidak bisa membantu tetapi memiliki banyak kemegahan di mata mereka. Kali ini kami memilih untuk mengambil cuti untuk kembali, terutama karena kami berharap dapat mengembalikan semua sumber daya yang kami peroleh kali ini dan memberikannya kepada Akademi. Hanya dengan tetap di Akademi hal-hal ini dapat memainkan peran terbaik mereka. Kecuali bahwa emas berwarna-warni lebih cocok untuk kultivasi saya akan menyimpannya semua hal lainnya diserahkan. Petik 2. Sambil berbicara, Lan Xuanyu berjalan ke meja panjang pertemuan Pavilion Dewa Laut,
Mengulurkan tangannya, cincin takdir berkedip, dan kristal sumber kosong dengan cahaya perak muncul. Di atas meja, masing-masing seukuran kepalan tangan dan jernih. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Tang Miao tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan segera berdiri, dengan lingkaran biru beriak keluar dari tubuhnya, menutupi semua 10 kristal sumber kosong, menekan fluktuasi spasial. Ini Kong Yuanjing, ya Tuhan. Ini pertama kalinya saya melihat Kong Yuanjing yang begitu besar. Awalnya, saya berkata, mengapa Xuan Yu adalah anak yang begitu bodoh, sehingga sepotong besar Kong Yuanjing diberikan kepada federasi. Tapi saya tidak menyangka itu. Tapi dia mengambilnya kembali 10 kali. Hahaha, kali ini, penelitian luar angkasa Sekte Tang kita harus bisa maju beberapa langkah. 10 kristal sumber kosong, seluruh pertemuan pavilion Dewa Laut semua kaget. Lan Xuanyu tidak mengambil semua sumber daya lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pavilion Dewa Laut, dan tidak baik untuk mengacaukannya. Ini adalah situasi spesifiknya. Senior, tolong ajukan pertanyaan. Lan Xuanyu mundur ke posisi sebelumnya dan berkata dengan hormat. Master Pavilion Poseidon meliriknya dan berkata, jika ada yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja. Pria parubaya yang duduk di bawahnya memandang Lan Xuanyu dan berkata, dari apa yang baru saja Anda katakan? Setelah kembali kali ini, kamu masih berencana untuk kembali ke Draco dan terus mengelola identitasmu di Draco, kan? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, iya. Sumber daya Dragon Star terlalu kaya. Itu bersembunyi di sana, terutama melalui cara perdagangan, kita mungkin dapat memperoleh sumber daya yang lebih besar. Namun, masa depan Kong Yuanjing saya khawatir ini akan sangat sulit. Kali ini klan Yukong hampir keluar dari sarang. Saya menilai bahwa bintang naga akan tetap berdamai dengan mereka. Lagi pula, ada musuh asing federasi. Harga kristal Kong Yuan pasti akan naik di galaksi kuda naga. Ke tingkat yang sangat tinggi. Sulit diperoleh, tetapi sumber daya lain, terutama logam langka dan sumber daya mineral, seharusnya tidak sulit. Maksud dari federasi adalah kami juga ingin menyelinap masuk lagi, dan akan memberi kami pertukaran sumber daya. Aku yakin akan mendapatkan manfaat maksimal dari ini. Satu bagian akan diserahkan ke federasi, dan bagian lainnya akan dibawa kembali ke akademi dan sekte Tang kita. Solen 4 chapter 1036 Kecemerlangan perak itu. Pria parubaya itu terus bertanya, apakah kinerja keselamatan dijamin? Setelah Lan Xuanyu terdiam beberapa saat, dia berkata, dengan kekuatan kita, masalah terbesar di Dragon Star mungkin adalah keamanan. Bagaimanapun, ada Dewa Super, tempat di mana kekuatan level ada. Oleh karena itu, kami tidak akan pergi ke kota Naga Langit lagi dalam waktu singkat. Naga Langit pertama dari bintang Naga Langit adalah kekuatan tingkat Dewa Super, dan dia telah melihatku dalam jarak dekat. Kupikir dia pasti akan mengenalku, tetapi jika hanya dalam bisnis Hong Leong City, saya belum menemukan tingkat kepastian. Dan, maju ke permukaan berikutnya adalah Xiu Xiu, yang menyembunyikan bagian atas identitas naga, ada efek perlindungan signifikan untuknya. Kata pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kami kembali kali ini, dan ada satu hal lagi, yaitu, kami berharap mendapat dukungan dari akademi untuk membuat semua orang lebih kuat. Hanya dengan kekuatan yang lebih kuat kami dapat memiliki kemampuan perlindungan diri yang lebih baik. Menurut saya sumber daya yang kami bawa kembali kali ini juga harus dapat ditukar dengan banyak lencana. Kami berharap akademi dapat membuka inventaris tingkat yang lebih tinggi kepada kami sehingga kami dapat menebus beberapa kekayaan alam yang cocok untuk kultivasi kami. Setelah promosi, kami kembali lagi. Petik 2. Pria parubaya itu tersenyum sedikit, ini adalah ide yang bagus, dan ini adalah lingkaran yang baik. Jika aku tidak salah ingat, kapal perang iblis Zamrud bersamamu, kan? Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk. Pria parubaya itu menoleh ke Poseidon Master dan berkata, saya sudah selesai bertanya. Meng Fei berkata, Xuanyu, idemu sangat bagus. Tapi yang harus saya katakan adalah bahwa semua yang Anda lakukan kali ini masih terlalu berisiko. Tindakan berisiko seperti ini dapat menyebabkan Anda dihukum mati kapan saja. Ini tidak diinginkan. Tentu saja, pujian yang Anda terima kali ini tidak diragukan lagi. Yang ingin saya ketahui adalah bahwa dalam tindakan ini, seberapa yakin Anda sebelum Anda memutuskan untuk melakukan ini. Lan Xuanyu berkata, kepastian sebenarnya berubah sepanjang waktu. Ketika kami memutuskan untuk pergi ke planet 76, kami kurang dari 30% yakin bahwa kami akan mendapatkan sesuatu. Tapi saya memiliki lebih dari 80% kepercayaan diri untuk mundur ke seluruh tubuh.
Saya memiliki keyakinan 90% untuk menyelinap ke Draco dan mundur ke seluruh tubuh saya. Dengan perolehan identitas secara bertahap pada Draco, tingkat kerusuhan sipil saat ini di Draco. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada masalah dengan keamanan. Pria paruh baya itu berkata, dari keseluruhan proses yang baru saja dia gambarkan, dapat dilihat bahwa anak ini teliti dan berani. Kepastiannya mungkin lebih tinggi dari apa yang dia katakan. Meng Fei berkata, saya pertanyaannya sudah selesai. Wang Tianyu berkata, dari sudut pandang saat ini, menyelinap ke bintang naga, mempelajari lebih lanjut tentang galaksi kuda naga, memperoleh sumber daya, bermanfaat bagi kita tanpa membahayakan. Rahasia Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus, sebelum federasi aku tidak tahu sama sekali. Itu membuktikan kalau galaksi kuda naga masih sangat ketat dalam memblokir informasi kita. Informasi yang dibawa Suanyu kali ini bahkan lebih berharga daripada kristal sumber kosong ini. Perang ini milik kita sendiri. Ini memiliki keuntungan, dan naga kuda galaksi seharusnya tidak memiliki cara untuk menangani kita dalam waktu singkat. Pertama, kita harus menyelesaikan masalah internal. Saya pikir infiltrasi dapat berlanjut. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada mereka? Paviliun Seagot berkata. Tidak, kata Wang Tianyu. Tang Miao juga menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Pohon tua itu berkata, Suan Yu, kamu mengatakan bahwa kamu telah memperhatikan bahwa inti kehidupan di naga langit lebih kuat dari pohon abadi kita. Informasi ini sangat penting, dan kamu mengatakan bahwa di langit di atas kota naga langit, kekuatan yang tidak dikenal tampaknya memanggil kamu sangat berbahaya berdasarkan pengalamanku, kemungkinan besar ada ruang kecil di atas kota naga langit. Dengan kekuatanmu saat ini, jangan mendekatinya. Ada energi kehidupan kota naga langit, jika ada kesempatan. Anda dapat mencoba mengembalikannya. Ini adalah planet yang dapat melahirkan Feng Hao dulu tingkat dewa super. Energi kehidupan di sana juga sangat membantu pohon keabadian. Lan Suanyu berkata, meskipun kita berada di Tianlongsing saya sudah lama tidak tinggal di sana. Tapi saya sangat terkesan di sana. Jika memungkinkan, berubah menjadi bintang administrasi kita pasti akan menjadi tonggak dalam perkembangan dan kemajuan federasi. Terutama Draco memiliki tetangganya, Pegasus, sumber daya yang sangat besar berada di luar imajinasi. Menurut pepatah lama, di antara perwakilan galaksi kuda naga yang datang untuk bernegosiasi kali ini, ada 4 dewa super. Jika Anda ingin memperjuangkan kedua planet ini melalui perang, keempat gunung ini harus diserahkan. Jika tidak, mereka ada juga kemungkinan menghancurkan federasi. Petik 2. 4 Feng Hao Doulu tingkat dewa super. Hati Lan Suanyu terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Yi Lao. Tidak dapat membantu menjadi sedikit terkejut. Kekuatan galaksi kuda naga melampaui harapannya. Guru Paviliun Poseidon berkata dengan enteng, tetapi ini juga semakin membuktikan bahwa kultivasi Tianlongsing dan Tianmaxing kondusif bagi evolusi. Mendengar kata-kata ini, Lan Suanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Maksud dari Master Paviliun Seagot sangat jelas, artinya, jika ada kesempatan untuk mendapatkan sumber daya kultivasi di Tianlongsing, kemungkinan akan meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat. Huang Yuanlong pernah memberitahu Bai Xiuxiu bahwa dia akan memberinya cara untuk menjadi seorang ksatria naga. Di antaranya, mungkin ada banyak misteri. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan berkata, mengungkap rahasia Dragon Star dan memahami mereka juga merupakan tugas penting bagi kami. Jadi yakinlah bahwa Master Paviliun dan semua senior, kami tidak akan bertindak sembarangan di Dragon Star. Dibandingkan dengan kehancuran, yang lebih penting adalah mengerti. Petik 2. Lan Suanyu sendiri tahu bahwa reputasinya dalam hal ini tidak terlalu baik. Hal-hal seperti mengebom planet akan meninggalkan kesan yang buruk. Sama seperti pihak armada, mereka juga lebih khawatir. Jika meledak, tidak apa-apa. Jangan meledak, serahkan pada musuh untuk membuat mereka tumbuh. Master Paviliun Poseidon berkata dengan lemah, bahkan tempat-tempat seperti Tianlongsing dan Tianmaxing. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya pada akhirnya, lebih baik. Sudah rusak. Batuk, batuk. Yi Lao terbatuk 2 kali dan melihat ke arah Seagot Paviliun Master. Paviliun Master Poseidon tiba-tiba tertawa. Apa? Takut aku akan mengajar anak-anak dengan buruk. Jangan lupa, anak siapa dia, apakah itu sesuatu yang bisa aku ajarkan dengan buruk? Apa kau sudah selesai bertanya? Anggota Paviliun Dewa Laut di sekitarnya mengangguk. Penguasa Paviliun Dewa Laut berkata, karena kamu telah selesai bertanya, akhirnya akulah aku. Lan Suanyu, Paviliun Dewa Laut memberi kamu evaluasi yang sangat tinggi atas tindakanmu kali ini.
Akademi akan memuaskanmu atas permintaanmu sekarang. Sumber daya yang kamu bawa kembali, kredit yang Anda dapat. Akademi akan menukarnya dengan Anda menjadi sumber daya budidaya. Berikan kepada Anda sesuai dengan karakteristik Anda masing-masing. Setelah Anda kembali ke armada ketujuh, Anda akan memutuskan tindakan spesifik Anda. Itu saja. Terima kasih, Master Pavilion. Lan Xuanyu bersemangat, tujuannya untuk kembali telah tercapai. Baiklah, mari kita akhiri pertemuannya. Tianyu, Anda bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Master Pavilion Poseidon berdiri. Wang Tianyu berkata, "Iya." Master Pavilion Sagot memandang Lan Xuanyu lagi, dan berkata, "Retret ayahmu ada di atas. Dia juga tahu bahwa kamu sudah kembali, kamu dapat pergi menemukannya." Paman Le ada di sana. Di atas. Hati Lan Xuanyu bergerak, "Ya, Master Pavilion." Master Pavilion Sagot keluar lebih dulu, ditemani oleh Penatua Yi, dan kemudian yang lainnya. Ketika pria paruh baya melewati Lan Xuanyu dan yang lainnya, dia memandangnya dengan kagum dan berkata, "Ya, saya akan menunggu Anda untuk mengambil alih." Setelah itu, dia melangkah keluar. Suksesi. Kelas apa yang harus diambil? 7 monster Shrek. Lan Xuanyu tanpa sadar mengepalkan tinjunya, meskipun tidak ada diskusi tentang Shrek 7 Monsters di pertemuan Pavilion Dewa Laut. Tetapi dia tahu bahwa kemampuan ketujuh orangnya sendiri untuk menghadiri pertemuan Pavilion Poseidon sudah mewakili banyak hal. Apalagi saat ini masih banyak sekali sumber daya yang diserahkan. Dari ekspresi Tang Miao, 10 Kong Yuan Jing itu bisa melihat betapa mengejutkannya para pemimpin tingkat tinggi ini. Untuk apa kredit tersebut dapat ditukar? Erming pernah berkata bahwa Sekte Tang mengendalikan mata es dan api yang sebenarnya, dan dia tidak tahu apakah dia bisa pergi ke sana untuk berlatih dan menerobos cincin ke-6. Dia sendiri sangat menantikan akan seperti apa cincin rohnya setelah cincin ke-6. "Lalu tunggu aku akan pergi menemui Paman Le." Lan Xuanyu mengaku kepada teman-temannya. Wang Tianyu berkata, "Lantai 2, yang paling dalam di sebelah kiri." "Terima kasih Master Pavilion Wang." Setelah Lan Xuanyu memberi hormat dengan hormat, dia segera naik ke atas. Orang tua itu mengawasinya ke atas sambil tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, jika sisi kemas ada di kolam, ia akan berubah menjadi naga dalam badai. Anak ini, aku takut kecepatan perubahannya lebih cepat dari yang kita bayangkan. Cepat, Tianlongxin mungkin menjadi batu loncatannya untuk pertumbuhan. Petik 2. Lan Xuanyu dengan cepat menaiki tangga dan datang ke lantai 2 Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Lantai 2 sangat sepi, koridornya tidak lebar, terdapat jendela di kedua sisi koridor, di luar jendela tergantung ranting dan daun emas. Lan Xuanyu berbelok ke kiri dan dengan cepat datang ke kamar paling dalam, mengetuk pintu dengan lembut. Sebuah suara yang akrab datang dari dalam, "Masuk." Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu masuk. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sinar perak, dan matanya tiba-tiba menjadi marah.